Halo semuanya, di video kali ini kita akan mengenal tipe data number atau angka di Python. Setelah sebelumnya kita mengenal tipe string atau teks, di video kali ini kita akan mengenal tipe angka atau number. Kita buat dulu filenya yaitu number.py. Nah, saat kita membuat string, kita harus mengapitnya di dalam tanda petik seperti ini. Atau petik 2, petik 1. Tapi di angka atau number itu tidak perlu ya. Kita langsung aja mengisikan value-nya dengan angka. Contohnya 1, 2, 3. Contoh kita bikin satu variabel yaitu angka ya contohnya. Kita isikan dengan nilainya 1, 2, 3. Kita print ke dalam konsol yang angka. Kita cetak di sini Python 3 number.py seperti ini. Kita lihat dia akan tampil 1, 2, 3 ya. Sebagai contoh, saya akan bikin satu perbandingan. Kita bikin variabel angka 2. Di sini saya isikan dengan string yaitu 1, 2, 3. Kita cetak lagi menggunakan print angka 2. Kita lihat di sini. Nah, dia akan tampil 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tampak ini tidak ada perbedaan ya keduanya. Tapi sebenarnya mereka berbeda. Yang satu adalah tipe data integer atau number, yang satu adalah tipe data string atau teks gitu ya. Sebagai contoh untuk pembuktian, di sini saya akan menggunakan fungsi bawaan Python-nya yaitu type ya. Ini adalah fungsi di mana kita bisa mengecek suatu data tipenya itu apa gitu ya. Contoh kita print tipe dari si angka, kemudian kita print dari angka kedua. Kita lihat hasilnya. Lihat, variabel angka dia akan menampilkan tipe int ya, sementara yang angka 2 dia akan menampilkan tipe str. Di mana untuk tipe number dia akan direpresentasikan dengan int atau integer. Sedangkan yang string dia akan direpresentasikan dengan str ya, atau string. Nah, di Python juga ada fungsi bawaannya yaitu int dan juga float seperti ini. Ya, ini untuk apa? Ini untuk mengkonversi suatu data atau tipe ke dalam integer atau number, sedangkan yang float dia akan mengkonversi suatu data ke dalam bilangan pecahan. Contoh, di sini kita print int seperti ini. Kita masukkan 123,5. Kemudian kita print lagi menggunakan float. Kita print 1, 2, 3 seperti ini. Kita komen dulu yang di atas. Kemudian kita cetak lagi di sini. 123, 123,0 ya. Kita memberikan nilai 123,5 pecahan, tetapi karena dikonversi menggunakan int, dia akan jadi 123. Yang di bawahnya akan jadi pecahan padahal kita memberikan nilai bilangan bulat ya. Ini adalah proses casting. Artinya mengubah suatu tipe data ke dalam tipe data yang lain. Kemudian di Python juga ada fungsi lain yaitu max dan juga min seperti ini. Fungsinya apa? Yang max dia digunakan untuk mencari suatu nilai atau deret nilai ya, yang nilainya adalah tertinggi. Sedangkan yang min, dia akan mencari suatu deret nilai yang nilainya adalah terendah. Sebagai contoh, kita bikin satu variabel lagi di sini, nums seperti ini. Kita masukkan fungsi max, kemudian kita isikan dengan nilai apa aja yang ingin kita cek. Contoh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, seperti ini. Kemudian yang kedua, kita menggunakan min. Kita isikan nilainya sama gitu ya. Kita print keduanya yang nums, kemudian kita print lagi yang num kedua, kita lihat hasilnya 6, 1 ya. Dimana 6 ini adalah nilai tertinggi dari deret angka yang ada di sini menggunakan fungsi max. Sedangkan 1 dia adalah deret angka yang terkecil dari fungsi min ini. Kemudian ada lagi yaitu fungsi-fungsi dari library-nya math ya. Tapi ini kita harus import terlebih dahulu yaitu menggunakan import. Kita import
library-nya yaitu math. Ini berisi tentang library-library apa aja yang bisa kita pakai untuk memanipulasi number ya atau angka. Sebagai contoh, di sini kita kita bikin satu variabel yaitu num lagi, kita masukkan dengan nilai math seperti ini, kemudian pi ya. Ini apa isinya ya, kita lihat, kita print ke dalam konsol yang num, kita lihat di sini dia akan menampilkan nilai 3,14 sekian. Ini apa? Ini adalah nilai radius dari suatu lingkaran ya. Kita bisa menampilkannya lewat Python. Kemudian ada lagi, kita bikin satu variabel lagi yaitu num2. Kita menggunakan fungsi yaitu math.floor. Kita isikan dengan nilai 25,5. Ini apa? Ini adalah fungsi yang bisa kita pakai untuk membulatkan angka pecahan ke bawah gitu ya. Kalau kita lihat, kita print lagi di sini yaitu num kedua. Kita lihat. Nah, dia akan menampilkan 25. Ini apa ya? Dia akan membulatkan angka 25,5 ke dalam angka bilangan bulat ya, 25. Nah, sedangkan ada lagi fungsi lain yaitu kebalikannya dari floor yaitu cell. Nah, kita lihat ini kita masukkan 25,5, kita print lagi yang num ketiga. Nah, kita lihat di sini dia akan menampilkan 26. Kenapa? Karena dia akan membulatkannya ke atas. Kalau ini ke bawah, kalau ini ke atas, ya. Coba kita rubah nilainya yaitu ini 3, ini 6. Nah, kita lihat tetap dia akan membulatkannya ke bawah, sedangkan yang di bawahnya yang cell dia tetap akan membulatkannya ke atas. Nah, kemudian ada lagi library Python yang bisa kita pakai yaitu seperti ini ya. Ini library-nya ya random ini ya. Ini bisa kita pakai untuk mengenerate suatu angka ya. Contoh, kita bikin variabel lagi num seperti ini, kita masukkan random, kita print ke dalam konsol yang num. Nah, kita lihat seperti ini, dia akan mengenerate angka dari number ya. Dia akan mengenerate suatu angka ya, suatu angka yang panjang seperti ini 0,0 sekian gitu ya. Kalau kita print lagi ya, dia akan mengenerate angka yang berbeda di setiap waktunya. Ya, di setiap detik dia akan mengenerate angka yang berbeda. 2, 5 ya, seperti ini. Ini sangat bermanfaat sekali saat kita ingin mengambil suatu nilai yang random ya. Untuk fungsi-fungsi number ini sebenarnya banyak ya. Seperti contohnya yang random, math.cell, floor, pi, kemudian ada max, min, itu ya. Sebenarnya fungsi-fungsi seperti ini banyak ya di dalam pustaka Python-nya. Cuman di sini kita hanya menampilkannya beberapa. Nah, untuk melihatnya, kalian bisa mengunjunginya di sini di dokumentasi resmi Python-nya ya. Di sini ada banyak bawaan dari Python-nya, fungsi-fungsinya ya. Ada float di sini, kemudian ada lagi di sini min ya, dan masih banyak lagi di sini. Nah, untuk yang math gitu ya, yang library math-nya di sini juga banyak ya. Ada nih math.cell ya, yang tadi kita pakai ya, dan juga masih banyak lagi. Ada math.floor ya, ini ya. Ada ya, atau math.pi yang tadi yang kita pakai ya, di sini juga ada. Ini lengkap ya. Ini dokumentasi resmi Python-nya. Kalian bisa baca-baca kalau ingin melihat lebih banyak dari fungsi-fungsinya ya. Di sini cukup lengkap.